Selamat pagi bagi kita semua, kita jumpa kembali dalam mata kuliah filsafat 2A. Kali ini kita akan bertemu dalam rangka membahas laporan baca yang berkaitan dengan filsafat India yang akan disampaikan oleh 5 orang pelapor dari bacaannya. Kiranya melalui laporan bacaan ini semakin mempersiapkan kita memahami filsafat dari belahan timur di India. Pagi, Pak. Selamat 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 pagi bagi kita semua. Gimana kabar, Pak? Pagi ini, Pak. Pak. Baik. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat juga? Luar biasa, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Puji Tuhan sehat, Pak. Tuhan sehat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi juga. Pagi, Pak. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Tuhan sehat, Pak. Sehat, Pak. Bapak gimana kabarnya, Pak? Sehat? Sehat-sehat. Sudah sarapan, Pak? Sudah. Ini sudah menjelang makan siang ini. Iya, Pak. Oke, baiklah. Kita sudah menunggu teman-teman kita yang lain di kelas filsafat 2A ini. Kita ada
27 orang ya. Dan yang hadir sekarang sudah 26, tinggal 1 orang lagi yang kita tunggu. Oke, silakan Komti, kita berdoa. Pilih salah satu dari antara kita untuk berdoa. Baik Pak, untuk memulai kelas kita, saya minta kesediaan dari Cynthia Maharani Raza Guguk untuk memulakan doa kita. Baik, untuk memulai pembelajaran kita, mari kita bersalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, atas kasih anugerah yang tidak henti-hentinya kepada kami sampai pada pagi hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya hadirlah di tengah-tengah kami Bapa, agar pembelajaran kami berjalan dengan lancar dan apa yang telah kami pelajari nanti dapat kami terapkan di kehidupan kami. Bapa, kami berdoa untuk Bapak dosen kami, kiranya Kau berikanlah kesehatan, umur yang panjang, murah rezeki, agar dapat memberikan pembelajaran dan nasihat-nasihat yang lebih lagi kepada kami mahasiswanya. Kami juga berdoa Bapa untuk diri kami, Kau berikanlah kesehatan agar kami dapat melaksanakan aktivitas kami seperti biasa dan tetap sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa, percaya dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Cynthia Maharani Raja Guguk ya atas doanya. Hari ini kita akan masuk pada laporan buku. Dalam laporan buku itu kita akan mendengar beberapa pemikiran-pemikiran yang akan mereka sampaikan dari bukunya Riki Rahmatullah ya, yang bertemakan topik filsafat India. Jadi tema kita hari ini adalah filsafat India. Kita akan diajar oleh 5 orang prasaran atau presentator dari topik ini. Dengan mendengar dari presentasi mereka, kita akan memahami lebih mendalam nanti tentang filsafat India. Lalu setelah itu kita akan berdiskusi mendalami teks filsafat India ini. Karena itu kita mulai saja dalam diskusi kita yang pertama yang akan dipresentasikan oleh Ade Sofia Veronica Simanjuntak. Kita mulai 5 menit dari sekarang ya. Maaf Pak, itu di share screen ya Pak? Ya, share screen. Jadi co-host dulu Pak, tolong dijadikan. Sudah bisa. Silakan, share screen sudah bisa itu. Bentar ya Pak. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Baik. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini saya Ade Sofia Veronica Brusembiring akan menjelaskan isi laporan bacaan saya yang terambil dari buku sumber bacaannya yaitu Rizky Rahmatullah yang berjudul Filsafat India Menguak Potret Kehidupan yang terambil dari halaman 1-96. Nah, sejarah filsafat India. Nah, kita akan masuk ke dalam pendahuluan. Filsafat India merupakan filsafat yang berasal dari Timur Selatan. Nah, mengapa disebut sebagai filsafat India? Karena dia sejak 2000 sebelum Masehi sudah mengenal yang namanya kebijaksanaan di dalam kehidupan dan alam sekitar. Sehingga filsafat India ini bisa diartikan adalah sebuah kebijaksanaan yang mengatur kehidupan way of life.
untuk kesejahteraan kita hidup di dunia dengan lebih tenang dan damai, filsafat India ini juga terbagi menjadi 4 penyebaran zaman, yaitu yang pertama adalah zaman Veda yang terjadi 1500 sebelum Masehi sampai 6600 sebelum Masehi. Pada zaman ini kedatangan bangsa Arya ke India membawa peradaban baru, dan sebelumnya di India sudah ada peradaban lama, yaitu Dravida, dan zaman Veda ini merupakan zaman yang dimana para pemuka-pemuka agama timbul. Di sanalah mereka membangun peradaban baru yang sebelumnya peradaban Dravida itu peradaban yang sangat kuno. Yang kedua adalah zaman, kita masuk ke yang kedua, zaman Epos yang terjadi 600 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Zaman Epos ini merupakan sebuah zaman yang penuh dengan karya-karya klasik seperti sebuah pementasan drama, karya-karya klasik seperti yang selalu ditunggu oleh banyak orang. Bukan hanya dalam sebuah pemikiran saja, tetapi dalam karya-karya seninya yang terkenal yang seperti kisah Ramayana dan Mahabharata. Di dalam buku Ramayana ini dapat dikatakan bahwa cerita ini ditulis oleh Valmiki. Nah, itu yang ada 7, dapat kita lihat di paper saya. Yang pertama itu adalah Balakanda, yang mana Balakanda itu menceritakan Raja Dasrata Aliada memerintah dengan adil dan bijaksana. Yang kedua ada Adyoda Kanda, yang artinya rencana Dasrata menyerahkan kerajaan kepada Rama, tapi digagalkan oleh Dewi Kekayi sampai Rata gagal membujuk Rama untuk kembali pulang ke Ayodhya. Nah, yang ketiga itu ada Aramyaka Kanda. Rama dan Laksana membantu para pertapa di hutan dari gangguan raksasa sampai bertemu dengan Jatyatu yang gagal menyelamatkan Sita dari Rapana. Dan yang keempat, Kiskenda Kanda. Perjalanan Rama dan Laksmana kemudian menolong Sugrawa sampai dengan Sugriwa menyerahkan pasukan Kera untuk mencari Sita. Nah, yang kelima itu ada Sundara Kanda. Hanuman ke Alengka menemui Sita, kemudian ia membakar istana Alengka dan akhirnya kembali menghadap Rama dengan berita tentang Sita. Yang keenam ada Yuda Kanda. Mulai dari pengarahan pasukan Kera sampai Rama menjadi raja di Ayodhya. Yang ketujuh dan yang terakhir itu adalah Uttara Kanda, yang menceritakan Kusa dan Lapa, putra dari Rama. Nah, dapat kita lihat juga dalam paper saya yang ketiga itu zaman Sutra. Zaman Sutra ini sangat kuno sehingga membutuhkan ilmu yang menerjemahkan dan mengetahui isinya titik di samping itu menggunakan bahasa Sanskerta dengan tulisan Dewa Negara. Nah, yang keempat ada zaman skolastik 2000 Masehi. Zaman skolastik sangat sulit dipisahkan dengan zaman Sutra karena tahun dan zamannya sama. Skolastik adalah zaman sekolah-sekolah pemikiran yang dalam Sanskerta disebut Acharya. Nah, yang kelima, di dalam zaman filsafat India yang 4 tadi, bukan hanya itu saja yang Oke, Adik Sofia. tetapi di dalam filsafat India ini juga. Nah, yang pertama itu ada ajaran, ya Pak. Ya, waktunya sudah 6 menit ya. Sudah cukup. Baik, Pak. Kita lanjut kepada Adiputra
Sinaga ya. Seperti yang saya katakan kemarin, kalau kalian baca lagi apa yang kalian tulis, itu tidak cukup 5 menit. Tapi sampaikanlah apa yang kalian tahu dan apa yang kalian pahami tentang filsafat India. Ya, silakan Adik Sofia. Ya, siapa namanya? Adi Putra Sinaga. Adi Putra Sinaga. Silakan. 5 menit ya. Pak. Oke, Pak. Apakah layar saya bisa kelihatan, Pak? Ya, silakan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Di sini saya akan membahas tentang sejarah filsafat India. Filsafat India ini merupakan filsafat yang berasal dari timur dekat selatan. Filsafat India adalah sebuah pandangan tentang kebijaksanaan yang mengatur kehidupan untuk kesejahteraan manusia hidup di dunia ini dengan lebih tenang dan damai. Filsafat India memberikan sebuah paradigma tentang ketuhanan, kemanusiaan, alam, dan jiwa. Sehingga filsafat India disebut sebagai humanis filosof yang dicirikan tentang saling mencintai sesama manusia dan menjaga alam sekitar. Oleh karena itu, tujuan dari hikmah filsafat India ini adalah tentang keselamatan di dunia dan di akhirat. Filsafat India mengadopsi pemikirannya dari kepercayaan terhadap jiwa mereka yang disebut RSI, yang dapat membuat ketenangan dan kedamaian, saling memaafkan, saling tolong-menolong, dan saling menjaga alam semesta ini agar tidak rusak. Kita masuk pada pertama sejarah filsafat India. Filsafat India membagi sejumlah zaman dalam penyebarannya, yaitu yang pertama zaman Veda. Ini pada tahun 1500 sebelum Masehi sampai 600 sebelum Masehi. Zaman Veda merupakan zaman yang dimana para pemuka-pemuka agama timbul. Kedatangan bangsa Arya ke India membawa peradaban baru dan membangun peradaban itu. Peradaban itu berupa filsafat, pujian, dan nyanyian berbentuk teks keagamaan. Selanjutnya, zaman Veda ini merupakan zaman yang dimana para pemuka-pemuka agama timbul. Kedatangan bangsa Arya ke India membawa peradaban baru dan membangun peradaban itu. Peradaban itu berupa filsafat, pujian, nyanyian berbentuk teks keagamaan. Sebelumnya, di India sudah ada peradaban lama, yaitu yang disebut Dravida. Peradaban Dravida, suku asli India, sama dengan peradaban Yunani kuno yang percaya terhadap takhayul yang beragama seperti timbul Raja Naga yang dapat membunuh manusia dengan sekali semburan api panas dan lain sebagainya. Bangsa Arya datang sebagai penduduk baru dan sekaligus untuk menyebarkan kitab Brahmana dan kitab Upanishad. Zaman Brahmana. Brahmana berarti doa atau ucapan-ucapan sakti yang diutarakan oleh Brahmana. Yang kedua, zaman Upanishad. Upanishad berasal dari bahasa Sanskerta yaitu upa yang artinya dekat, ni artinya berarti dan di bawah. Ini berarti di bawah dan sat berarti duduk. Jadi Upanishad artinya duduk berdekatan di bawah kaki guru. Selanjutnya kita akan melihat yang kedua, zaman epos. Zaman ini yaitu pada tahun 600 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Zaman epos ini adalah zaman yang penuh dengan karya-karya klasik, sebuah pementasan drama yang selalu ditunggu oleh banyak orang, bukan hanya dalam pemikiran, tetapi juga dalam karya-karya seninya juga ikut terkenal. Salah satunya kisah Ramayana dan Mahabharata. Ketiga, zaman sutra. Ini pada zaman ini pada tahun 200 Masehi. Zaman sutra merupakan zaman yang penuh dengan bingkai-bingkai filsafat, penuh dengan pemikiran praktis dan keagamaan kritis, dan penuh dengan karya-karya indah Brahmana. Yang keempat ada zaman skolastik. Ini penerusan dari zaman yang sebelumnya tadi, yaitu zaman sutra, juga pada tahun 200 Masehi. Zaman skolastik sangat sulit untuk dipisahkan dengan zaman sutra karena tahun dan zamannya sama. Skolastik adalah zaman sekolah-sekolah pemikir yang dalam bahasa Sanskerta disebut Arkaharya. Kita masuk pada pemikiran filsafat India. Pemikiran filsafat India adalah berupa klasik dan kuno. Pemikiran filsafat India bertepatan dengan filsafat Yunani dan filsafat Cina, tepatnya pada abad 4 dan 5 Masehi. Kita
kita masuk kepada ajaran-ajaran filsafat India. Yang pertama tentang ajaran tentang kenyataan yang tertinggi. Dasar-dasar ajaran yang berkaitan dengan kenyataan yang tertinggi ialah zat yang mutlak. Dalam arti filsafati bahwa kenyataan yang tertinggi itu bebas dari segala sebutan atau tidak dapat dikatakan bagaimana. Dan bebas dari segala hubungan atau tidak memiliki hubungan dengan siapapun karena memang tidak ada yang lain. Yang kedua tentang ajaran jiwa. Ajaran tentang jiwa semuanya mengakui tentang adanya Tuhan dan dapat dikatakan juga bahwa jiwa itu mempunyai sikap meyakini terhadap kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa. Yang ketiga ajaran tentang karma. Sistem karma dalam ajaran filsafat India itu seperti jika seseorang berbuat salah maka dia akan menanggung perbuatannya itu sendiri dengan setimpal. Yang keempat, ajarannya itu ajaran tentang kelepasan. Ajaran ini merupakan doktrin-doktrin yang bersifat optimis menuju masa depan manusia. Ajaran ini memberikan keyakinan dan semangat untuk menjalani hidup ini dengan damai dan bahagia. Dengan demikian, setelah manusia melepaskan diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat atau kejahatan, maka manusia harus bertobat dan jangan melakukan lagi kesalahan lagi. Demikian dari penjelasan saya tentang filsafat India ini. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita dengar dari Brian Bengau. Baik, saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya. Maaf, bentar. Maaf, untuk saudara Adi, tolong share screen karena saya dari HP. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat India. Yang pertama itu pembahasan. Pertama, sejarah pemikiran filsafat India dan perkembangannya, zaman filsafat India. Dalam sejarah pemikiran filsafat India sudah dimulai sejak zaman Weda, yaitu ketika kedatangan bangsa Arya ke wilayah India, di mana pada awalnya bangsa yang menempati wilayah India adalah bangsa Dravida, menjadi penduduk asli India. Bangsa Arya dan bangsa Dravida telah memiliki pandangan hidup berupa filsafat, pujian, dan nyanyian yang menciptakan suatu agama dan menghasilkan kitab Brahmana dan kitab Upanishad. Selanjutnya. Dalam pemikiran filsafat India, hasil dari pemikiran bangsa Arya dan bangsa Dravida, pemikiran tersebut menghasilkan pemikiran yang menciptakan zaman, yaitu zaman Brahmana dan zaman Upanishad. Zaman Brahmana adalah zaman di mana pemikiran filsafat berisi tentang dua-dua dan mantra-mantra. Di sisi lain, pemikiran filsafat India mulai dengan pemikiran yang bersifat metafisis, yaitu bersifat tidak terlihat, abstrak, tapi belum teratur. Dan hasil pemikiran tersebut lahirlah pemandangan taraf hidup, yaitu pembagian hidup kaum Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Kemudian zaman Upanishad. Di zaman ini pemikiran filsafat India sudah lebih ke arah yang realistis atau lebih mutlak dan real. Pemikiran ini juga mengatakan bahwa hakikat manusia adalah Atman atau abadi. Keabadian yang disebutkan di sini adalah Brahmana yang mempunyai kekuatan keabadian menurut kepercayaan. Kemudian sejarah ini dilanjutkan dengan zaman Epos, yaitu sekitar tahun 600 Masehi sampai 200 Masehi. Zaman ini pemikiran filsafat India dituangkan dalam bentuk karya-karya hasil pemikiran yang ditunjukkan dalam sebuah pentas seni. Pemikiran filsafat pada zaman ini lebih mengarah pada kehidupan moral dan kehidupan hubungan kasih antara dua orang yang saling mencintai atau peperangan atau percintaan, strategi, dan moral. Dan selanjutnya adalah zaman sutra. Zaman ini pemikiran filsafat melahirkan 6 pikiran filsafat yang disebut sebagai Satrasana, Nyaya, Vesiseka, Yoga, Purnawarmisma, dan Vedanta. Dan semua pemikiran ini dikatakan saling berhubungan dalam pemikiran filsafat serta pandangan hidup yang lepas dari sisi evolusi dan juga tentang kehidupan yang bebas. Kemudian zaman skolastik. Pada zaman ini pemikiran pandangan hidup atau filsafat di zaman
dikatakan selalu berpengaruh terhadap manusia untuk berbuat lebih aktif dan bijaksana, sehingga manusia tidak berbuat serakah dan sombong, karena semua dalam milik Yang Maha Kuasa. Dan periode zaman skolastik atau moksa, pembebasan dari dunia secara tidak langsung memberikan pernyataan bahwa manusia memang bersifat sombong dan perusak, sehingga dalam moksa manusia terbebas dari kesombongan dan perusak. Moksa diibaratkan sebagai kebebasan beragama dan kebebasan dalam menyatakan demokrasi. Dan di zaman ini juga dikatakan bahwa hidup mengarah kepada pandangan yang hidup bebas dan terbebas dari keterikatan duniawi. Ajaran filsafat India. Ajaran filsafat India cukup beragam, dan dalam ajaran filsafat terlahir pandangan hidup mereka. Ajaran tersebut antara lain ajaran tentang kenyataan yang tertinggi. Dalam perspektif ini dikatakan bahwa kenyataan itu bebas dari sebutan apapun, sebab hasil pemikiran demikian menggambarkan bahwa pada dasarnya tidak ada yang tahu bagaimana bentuk hubungan Yang Maha Kuasa dengan manusia, sehingga kenyataan ini dikatakan tidak terdefinisikan. Ajaran tentang jiwa. Dalam hal ini dikatakan bahwa pemikiran filsafat itu mengarah pada hati atau jiwa yang bersih, yang tanpa noda dan dosa. Filsafat Farabi dan Arazi mengatakan bahwa jiwa sesuatu yang kekal dan abadi, sehingga jiwa itu bisa dikatakan bersifat suci dan murni. Ajaran tentang karma di sini dikatakan sebagaimana pandangan filsafat India tentang tata krama manusia, di mana setiap tindakan itu ada karmanya. Ada manusia yang berbuat baik dan jahat, setiap perbuatan yang dilakukan akan mendapatkan akibat setimpal atas perbuatan yang dilakukannya, yang disebut dengan karma. Ajaran tentang kelepasan. Dalam ajaran ini, filsafat India menekankan pada keyakinan dan semangat dalam menjalani kehidupan setelah lepas dari sifat buruk atau jahat. Kemudian, potret tentang kehidupan. Dalam pemahaman filsafat India, bisa kita lihat bagaimana hubungan manusia dengan sesamanya, manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Dalam pemikiran filsafat India sendiri, nampak gambaran yang nyata tentang kehidupan manusia, baik dari segi peperangan, percintaan, dan juga ketaatan akan agama. Kehidupan manusia sangat jelas dituangkan dalam pemikiran filsafat India. Manusia yang saling membenci, mengasihi, dan juga bagaimana gambaran nafsu dalam diri manusia. Filsafat India sangat menekankan kehidupan yang penuh dengan makna yang khusus, namun umum, dalam artian bagaimana seseorang bisa menahan nafsunya akan keinginan daging dan mau melepaskan keburukan dari dalam dirinya. Dan hal itu disampaikan kepada khalayak umum untuk diikuti. Makhluk hidup saling melengkapi dan bisa saling memahami satu sama lain. Maka daripada itu filsafat India menekankan juga bagaimana manusia tidak bisa hidup sendiri karena manusia adalah makhluk sosial yang harus saling melengkapi. Kemudian manusia sebagai penyelamat. Manusia dikatakan sebagai penyelamat. Ryan, waktu kita udah habis ya? Ya, Pak. Oke, baik. Selanjutnya kepada Cynthia. Maaf sebelumnya Pak, yang men-share screen bagian saya Pak, ada saudari Servina Pak. Ya, tidak apa-apa. Iya baik Pak. Dipakailah waktunya 5 menit ya. Iya Pak. Jangan dibahas semua, kalau dibahas semua nanti kurang itu. Sampaikanlah apa yang kita tahu, kau tahu tentang filsafat India. Oke, silakan. Saudari Servina. Baik. Kita akan membahas tentang filsafat Timur India. Sejarah filsafat India menurut Dr. S. Radhakrishnan dibatasi mulai dari 2000 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi, dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama adalah zaman Veda. Zaman Veda merupakan zaman yang di mana para pemuka-pemuka agama timbul. Di sanalah mereka membangun peradaban baru. Peradaban Dravida, suku asli India, sama dengan peradaban Yunani kuno yang percaya terhadap tahayul yang beragam seperti ajaran tasawufnya agama Hindu, antara lain di mana berusaha dalam keyakinan hidup dan fokus dalam beribadah semata hanya karena Sang Mahadewa. Yang pertama kita akan membahas zaman Brahmana, di mana zaman Brahmana percaya akan ucapan yang berbentuk mantra-mantra yang dapat menimbulkan petuah. Jika para Brahmana marah kepada para pengikutnya, maka ucapan itu akan menjadi kenyataan, sehingga para pengikutnya akan tunduk kepada apa yang diperintahkan Brahmana kepada pengikutnya, tentunya dengan hal-hal yang baik dan sopan. Lalu yang kedua adalah zaman Upanishad. Mereka percaya bahwa
Banyak sekali karma-karma yang menyebar sehingga banyak manusia yang takut akan kesalahan yang ia perbuat. Siapa yang berbuat dosa atau kesalahan, maka ia akan mendapat karma dari Yang Maha Kuasa. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang zaman epos. Zaman epos ini adalah sebuah zaman yang penuh dengan karya-karya klasik, sebuah pementasan drama yang selalu ditunggu oleh banyak orang. Bukan hanya dalam pemikirannya saja, tetapi banyak karya-karya seninya yang menjadi terkenal, yaitu kisah Ramayana dan Mahabharata. Dan ini memberikan sejumlah inspirasi kepada semua industri persenian yang diterjemahkan dalam masing-masing bahasa, dan ini menjadi strategi dalam penyebaran filsafat India di dunia. Lalu yang ketiga adalah zaman sutra. Sutra dalam bentuk tulisan-tulisan filosofi yang sangat singkat sebagai suatu kesimpulan sehingga muncul pemikiran-pemikiran filsafat yang kritis dalam memecahkan problem-problem filsafat yang ada. Zaman sutra merupakan zaman yang penuh dengan bingkai-bingkai filsafat, penuh dengan pemikiran praktis, keagamaan kritis, dan penuh dengan karya-karya indah Brahman dalam menuliskan secercah kata-kata yang menempel di buku itu. Lalu yang keempat adalah zaman skolastik. Tidak ada yang lebih tinggi kecuali Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa. Pemikiran filsafat India pada zaman ini ialah berbasis klasik dan kuno yang juga bertepatan dengan filsafat Yunani dan filsafat Cina pada abad 4 dan 5 Masehi. Pemikiran filsafat India sampai sekarang masih dikenal dan berkembang dalam dunia lingkungan dan alam. Contohnya adalah aktivis lingkungan mengatasnamakan filsafat India untuk saling menjaga alam ini dengan rasa tanggung jawab dan kepedulian. Lalu kita akan membahas ajaran-ajaran filsafat India. Aliran itu diibaratkan selang-selang yang dilewati oleh air yang keluar dari sumbernya. Maka masing-masing selang berbeda kualitas air dan semburannya. Begitu juga dengan aliran-aliran dan filsafat India, masing-masing berbeda pemahaman dan penyebarannya, tetapi dalam satu sumber yang sama yaitu Veda. Yang pertama adalah ajaran tentang kenyataan yang tertinggi. Dalam spekulatif ini, dasar-dasar ajaran yang berkaitan dengan kenyataan yang tinggi ialah zat yang mutlak. Dalam arti filsafat ialah bahwa kenyataan tertinggi itu bebas dari segala sebutan atau tidak dapat dikatakan bagaimana, dan bebas dari segala hubungan atau tidak memiliki hubungan dengan siapapun karena tidak ada yang lain. Lalu yang kedua adalah ajaran tentang jiwa. Dalam ajaran ini percaya bahwa hati yang bersih adalah mereka yang selalu menjauhkan diri dari sikap kesombongan dan keserakahan. Dengan demikian, ajaran jiwa dalam filsafat Farabi dan Arazi yaitu tentang jiwa. Jiwa ialah sesuatu yang kekal dan abadi. Dan menurut Plotinus, jiwa juga termasuk dalam imanen dan berbagai filosof yang lain. Lalu yang ketiga adalah ajaran tentang karma. Jika berbuat salah, mereka akan menanggung perbuatan itu juga dengan setimpal. Dengan demikian timbullah sistem karma dalam ajaran filsafat India. Lalu yang keempat dan yang terakhir adalah ajaran tentang kelepasan, di mana ajaran ini memberikan keyakinan dan semangat untuk menjalani hidup ini dengan damai dan bahagia. Dengan demikian, setelah manusia melepaskan diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat atau kejahatan, maka manusia harus bertobat dan jangan melakukan lagi kesalahan lagi, dan jangan berputus asa untuk masa depan yang lebih baik. Lalu kita akan membahas potret tentang kehidupan. Potret tentang kehidupan adalah cinta yang tidak selalu berfokus pada asrama dua sejoli. Cinta juga bisa cinta manusia, cinta pada Tuhan, dan pada alam sekalipun. Jiwa-jiwa manusia selalu tenang ketika mengingat Yang Maha Agung selalu dan selalu. Jika kita tahu bahwa Tuhan berada pada sisi yang benar, maka jauhilah kesalahan dan hidup dengan kesungguhan, dan pergilah dengan kebenaran. Lalu kita akan membahas manusia sebagai penyelamat. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan manusia di wilayah tempat mereka bertempat tinggal dan memiliki keterikatan. Dalam agama juga melibatkan suasana rohani di mana manusia membutuhkan ketenangan dan kedamaian dalam jiwa mereka untuk hidup lebih bermakna. Sehingga maksud dari penjelasan ini ialah manusia tidak dapat ditebak dengan mudah sifat dan cirinya, harus dihayati dan dipahami untuk lebih mengenal manusia dalam kehidupan dengan sesama manusia itu sendiri. Kita akan membahas yang pertama, aliran materialisme. Oke, Manusia. Cynthia sudah selesai waktunya. Baik, Pak. Oke, yang terakhir ini Saudara Alfredo Matteo Siagian. Baik Pak, untuk Saudara Jaka boleh memberikan screen-nya. Jaya. Oke, saya baca dari laptop saja ya Pak. Silakan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan filsafat India, sejarah filsafat India, sehingga di mana filsafat India menurut Dr. Esran Laksiamat dibatasi mulai dari 2000 Masehi sampai 1000 Masehi, yang dibagi terdapat 4 periode yang terdapat pada dalam zaman filsafat India, yaitu zaman Veda, zaman Epos, zaman Sutra, dan zaman Skolastik, serta ajaran filsafat India. 1. Zaman Veda. Di dalam zaman Veda ini adanya kedatangan bangsa Arya ke India untuk membawa peradaban baru, dan sebelum India sudah ada peradaban Dravida. Dalam bangsa Arya ini membawa peradaban yang baru yang berupa filsafat, pujian-pujian atau nyanyian, serta teks dalam bentuk keagamaan. Di mana dalam zaman ini timbullah kitab Brahmana dan kitab Abnisian. Dalam zaman ini timbullah dalam suatu pemuka-pemuka agama. Lanjut, zaman Epos. Dalam zaman Epos ini penuh karya-karya klasik yang sebuah pementasan sangat banyak ditunggu oleh, karena di zaman ini sangat diinspirasikan oleh zaman ini, sehingga dalam zaman ini pun menunggu kisah-kisah, yaitu kisah Ramayana dan serta Mahabharata. Di dalam buku Ramayana ini atau Vanisa Drama pada tahun 1948 yang ditulis oleh M. Drama, dikatakan bahwa cerita ini oleh Valmiki yang terdiri dalam 24 sloka yang dibagi menjadi 7 kandat, yaitu saya jelaskan di dalam laporan baca saya. Lanjutnya, di dalam surat atau kisah Mahabharata terdiri dari 18 parva yang terdiri dari 100 sloka yang tertulis oleh Karena Dharapayana atau Vanisa selama 3 tahunnya, sehingga di mana dikatakan bahwa Aswalyana Sutra bahwa Mahabharata edisi awal terdiri 24 sloka, di mana kisah-kisah itu menyatakan dengan menggambarkan kepelauan dan menanamkan dirinya pendakwah serta mengenai pertentangan, percintaan atau strategi dan moral. Zaman Sutra, di mana zaman Sutra ini sangat kuno, yang mereka membutuhkan penafsir, karena dalam suatu zaman ini pun karena ada bahasa Sanskerta serta tulisan atau huruf Dewanagara serta harus diperlu ditafsirkan, sehingga dalam zaman ini pun sangat diperumitkan. Jadi adalah munculnya pemikiran filsafat kritis yang memecahkan permasalahan atau memecahkan huruf-huruf itu, yaitu Nyaya, Vaisika, Yoga, Purva, Mimamsa, dan Vedanta. Lanjutnya zaman Skolastik, di mana zaman Skolastik ini dipisahkan oleh zaman Sutra karena tahunnya dan zamannya pun sama. Dan zaman Skolastik ini pun adalah zaman sekolah-sekolah pemikiran atau bahasa Sanskerta yang disebut Acharya. Sehingga pun di zaman ini pun didasari oleh Veda, sehingga dijelaskan untuk pulang kebiasaan menggunakan akal dan logika. Mereka pun menyebarkan dalam paham tentang mencintai alam atau mencintai kehidupan dan memperbaiki diri, sehingga pemikir India selalu berpengaruh terhadap manusia untuk bersifat arif dan bijaksana, sehingga tidak manusia itu berbuat serakah atau sombong, sehingga karena semua ini adalah mempunyai oleh Maha Kuasa, sehingga di dalam pada abad keempat dan abad kelima bertentangan dengan filsafat Yunani dan filsafat Cina, sehingga di dalam filsafat ini pun masih berkembang atau masih dalam hal duniawi atau lingkungan atau alam dalam zaman serta ini. Nah, selanjutnya ajaran filsafat India. Di dalam ajaran filsafat India bermacam-macam mempunyai maksud setiap ajaran tersebut, sehingga diibaratkan seperti selang-selang yang dilewati oleh air yang dikeluarkan dan dari sumbernya pun, maka masing-masing selang berbeda pasti akan berbeda kualitas airnya. Dimanapun juga di sini ajaran filsafat India ini masing-masing pemikirannya atau pemahamannya, tetapi sumber yang sama, yaitu Veda. Nah, ajaran tentang kenyataan yang tertinggi. Di dalam spekulatif, di dasar ajaran yang berkaitan dengan adanya kenyataan tertinggi ialah zat mutlak.
Di dalam arti filsafat, ya bahwa kenyataan tinggi itu bebas dan segala sebutan, tidak dapat dikatakan, dan bebas segala hubungan siapapun. Sehingga artinya dalam suatu pernyataan itu Maha Kuasa tidak dapat dikatakan bagaimana, dan tidak ada hubungan siapapun, bahwa akal manusia memang tidak dapat sanggup menjelaskan apa itu Maha Kuasa. Ajaran tentang jiwa semuanya mengakui dengan adanya Tuhan, dan dapat dikatakan bahwa itu mempunyai sikap dan meyakini mempercayai kepada Maha Kuasa. Jiwa yang abadi yang begitu memancarkan sinar kebaikan, sinar penyelamatan bagi Tuhan atau juga bagi orang, untuk semua orang. Ajaran tentang karma. Di dalam ajaran karma ini mengajarkan bagaimana berbuat jahat akan mendapatkan tanggung sendiri atau perbuatan setimbal yang dilakukan suatu manusia. Potret tentang kehidupan. Filsafat tentang kehidupan lebih memainkan derajat berpikir untuk meningkatkan kualitas lebih baik, sehingga filsafat ini membawa hidup dalam mengartikan bahwa masing-masing tujuan Tuhan memberikan kuasa umat bagi manusia. Oke, waktu itu sudah habis. Oke, Pak. Oke, baik. Kita telah mendengar 5 orang tadi, dosen kita ya, yang mengajari kita mengenai filsafat India. Tentu ada banyak hal yang belum mereka sampaikan karena keterbatasan ruang dan waktu ya. Kita tidak bisa menyampaikan semua ide pemikiran dari Riki Rahmatullah dalam laporan baca itu. Mereka memang sudah tulis, tapi karena waktunya untuk menjelaskan tidak cukup, maka kita tidak bisa mendengarkannya. Tapi kan kita sudah baca. Nah sekarang kita akan memberi masukan-masukan. Ada hal-hal yang belum mereka sampaikan untuk memperkaya pemikiran kita tentang filsafat India. Tentu kalian sudah baca dari bacaan yang saya berikan itu, dari tulisan Riki Rahmatullah itu, ada hal-hal lain yang belum disampaikan oleh para pelapor. Itulah yang akan kita diskusikan untuk mempertajam, sehingga nanti tujuan pembelajaran kita hari ini kita capai dengan memahami secara mendalam apa itu filsafat India. Silakan, siapa yang pertama yang menyampaikan masukan-masukan tambahan dari bacaan itu? Saya, Pak. Oke, silakan. Ini Pak, dari yang saya dengar itu tadi tentang penjelasan teman-teman, yang menjelaskan tentang banyak bentuk pemikiran dari tokoh-tokoh. Tapi saya belum mendengar ada dijelaskan tentang latar belakang tokoh ini, dia berasal dari mana, dia bahkan tadi dijelaskan juga Pak bahwasanya ada beberapa dimensi atau tahun-tahun tertentu filsafat di India ini berkembang. Dan sedangkan saya tadi tidak mendengar bahwasanya dalam tiap dimensi ini ada tokoh-tokoh tersebut yang dijelaskan, dan latar belakangnya juga kurang dijelaskan juga Pak. Itu ada mungkin Pak dari saya. Maksudnya tokoh apa ini? Tokoh-tokoh yang memberikan pemikiran Pak dalam filsafat ini Pak. Misal di tahun Skrostek ini Pak, siapa saja Pak di India, di mana dia, lahirnya di mana Pak. Gitu Pak mungkin. Kau udah baca bukunya? Sudah Pak. Tokoh, maksudnya tokoh itu yang mau disampaikan mereka itu yang kurang, kira-kira tokoh siapa? Maksudnya gini Pak, mungkin kalau kayak di buku Pak kan memang sudah ada dijelaskan. Tapi yang saya harapkan mungkin Pak, mungkin dari yang menjadi sekarang mungkin bisa atau begini, menambahkan lagi. Apa yang kau pahami tentang filsafat India dari bacaan itu? Filsafat India mengajarkan kita tentang berbagai cara berpikir, cara hidup sesuai dengan agama yang disebarkan oleh para tokoh-tokoh. Ya, siapa? Tokoh siapa itu yang menyebarkan filsafat India itu? Yang saya ingat yang kemarin Pak, kayak Brahmana itu sendiri Pak. Apa yang diajarkan Brahmana tentang filsafat India? Brahmana mengajarkan tentang agama sih Pak, agama Hindu. Di mana di agama Hindu ini Pak dijelaskan berbagai tata cara bagaimana manusia harus hidup, bagaimana manusia harus berperilaku di lingkungan masyarakat,
dengan alam, Pak. Oke, berarti tidak kau baca bukunya ya. Oke, siapa lagi yang mau menyumbang supaya kita mendalami filsafat India ini dari buku Rahmatullah. Siapa yang baca? Siapa yang baca? Coba ditunjukkan gini. Aku baca gitu dengan cara begini. Saya baca. Siapa yang baca buku ini? Dia bikin aja gini. Artinya sudah baca bukunya. Selain yang 5 orang tadi, siapa yang sudah baca? Tidak ada. Wow, keren juga. Gimana kita mau maju? Kalau begini cara belajar kita, kalau nggak ada yang baca, ngapain kita diskusi? Minggu yang lalu kan sudah saya jelaskan bahwa proses perkuliahan kita, bahwa topik itu akan disampaikan oleh teman-teman kita beberapa orang. Lalu setelah itu kita diskusi dari buku itu supaya memperkaya pemahaman kita tentang topik itu. Jadi kalau tidak ada baca, apa yang mau kita tanya? Apa yang kurang dari laporan teman-teman kita? Kalau saudara-saudara tidak baca, apa yang mau kita diskusikan gitu loh. Gak ada kan? Apakah penjelasan saya minggu yang lalu kurang jelas? Sehingga kalian nggak nangkap apa yang saya sampaikan. Kalau kurang jelas, ya mohon maaf loh ya. Berarti saya harus ulangi lagi lah untuk minggu depan. Karena sayang waktu kita ini tidak punya manfaat ya. Tidak punya tujuan yang tercapai ya. Bagaimana kita memahami filsafat India. Ternyata kita ini adalah manusia yang tidak punya niat belajar menurut saya ya. Kalian itu harus hargai orang tua kalian yang sudah bayar mahal-mahal uang kuliah kalian. Mereka siang malam bekerja di sawah, di ladang, di kantor, di tempat jualan mereka untuk kalian bisa belajar gitu. Saya sudah kasih buku gratis untuk kalian baca. Masa itu pun kalian tidak bisa baca? Nanti kalau tidak saya kasih buku, Pak, nggak ada bukunya. Ini saya kasih buku nggak baca. Jadi ngapain saya kasih buku itu? Itu tugas mereka berlima kok itu. Saya nggak baca, nggak apa-apa. Berarti saudara mahasiswa tolol. Saya ulangi, mahasiswa tolol. Tidak menghargai orang tuamu. Kalau kau mau pintar, baca. Saya ulangi, kalau kamu pintar, baca bukunya. Kalau nggak mau pintar, ngapain studi ke STT? Udah luar aja. Capek kami mengajari kalian kalau seperti ini modelnya. Tidak mungkin kalian bicara kalau kalian tidak masukkan informasi ke otak ini. Nggak bisa. Makanya saya tanya dibaca enggak? Kalau model diskusi kita seperti itu, nggak maju-maju kita berteologi kawan. Nggak maju. Model berteologi sekarang ialah apa kontribusimu? What is your contribution to the theology? Apa kontribusimu? Bukan apa kritikmu, apa komentarmu. Tinggalkan model itulah kawan. Tak berguna manusia seperti sekarang. Yang berguna ialah apa kontribusi pemikiranmu supaya dunia ini makin bagus, supaya teologi ini makin bagus. Itu akan ada jika you punya otak berisi. Kalau tak berisi, omong doang itu, omong doang. Kalau Anda tidak baca, Anda tak tahu apa yang kurang dari mereka tadi.
Tapi kalau Anda tidak baca, memang Anda cari-cari masalah, itu aja. Makanya saya mohon maaf tadi, ternyata saudara-saudara tidak mengerti apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Maka saya ulangi sekarang ya, supaya mengerti minggu depan. Minggu depan, saya sudah kasih di WA Group ya, saya sudah kasih di WA Group materinya. Saya ulangi, saya sudah sampaikan materinya di WA Group. Apa itu? Untuk laporan baca 2. Untuk laporan baca 2, ini. Menelusuri dinamika Hindu etnis Tionghoa, sebuah kajian komunikasi lintas budaya ditulis oleh Kadek Hema Malini, diterbitkan oleh Paramita Surabaya. Ini halamannya 192 ya, 192 halaman. Kalau saya lihat daftar isi ada di sini ya, ini daftar isinya. Mohon dibaca ya, mahasiswa yang budiman. Baca, 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 baca. Ya, baca. Ngerti nggak apa yang saya sampaikan sampai di sini? Bisa dimengerti, bisa didengar, apa enggak? Kedengaran? Kedengaran? Dengar, Pak. Coba yang mendengar dibuat seperti ini. Coba yang mendengar dibuat seperti ini. Supaya minggu depan saya tidak salah suruh orang-orang yang hadir di kelas ini. Apa kupingnya jalan apa enggak? Dibuat seperti ini. Berarti dia mau baca dan minggu depan kita berdiskusi tentang topik itu. Oke, semua ya. Semua mau baca ya. Oke, kalau semua mau baca, saya lihat minggu depan. Saya tidak mau bicara dengan orang yang pura-pura tahu dan sok tahu. Lebih baik kita berbicara dari apa yang kita tahu. Berdiskusi dari apa yang kita tahu. Apa yang Anda tahu, baca supaya tahu. Gitu ya. Jadi Anda itu sudah mahasiswa teologi. Bukan SMP, SMA. Mencari buku itu sulit, mahal. Kalau kusuruh kalian nanti beli ke toko buku di Medan, kalian katakan, aku di kampung Pak. Nggak ada uang bapakku belinya. Ongkos ke sana mahal Pak. Nah, itu kan. Sudah saya kasih buku. Tinggal baca doang kok. Bisa dibaca di mana-mana. Di tempat tidurmu. Waktu kamu masak pun bisa. Waktu di kamar mandi pun kamu bisa baca kok. Di mana-mana bisa. Waktu kamu main, masih nggak bisa baca. Jadi caranya nanti diunduh ya. Diunduh, di-download dari WA Group itu. Cara mengunduhnya tahu kan? Atau kuajari dari sini. Cara mengunduhnya. Atau cara membacanya di handphone kalian. Harus kuajari. Caranya kan mudah kan? Buka handphonenya, ini kan buka begini. Mana tahu nggak bisa buka handphonenya? Buka, ya sudah terbuka. Lalu lihat nanti WA Group Filsafat kelas 2A. Ini ada kelas 2A ya. Lalu searching ke atas. Ini searching. Di sini ada materi kita, materinya. Itu sudah saya kirim materinya. Lalu nanti buka materinya itu. Mana tahu kalian nggak bisa, nggak tahu caranya. Belajar ini ya, ini. Ini sudah ada, kelihatan ini. Gimana caranya biar kalian lihat? Nah ini. Nah ini ada materinya kan? Ini ada materi. Nah ini. Download atau baca ini besok ini bagian B ini tinggal klik begini lalu tunggu ini sudah ada baca kan bisa dibaca gini kan menelusuri dinamika Hindu etnis Tionghoa baca sampai habis pahami catat apa yang kau ngerti pindahkan ke bukumu ya sehingga nanti minggu depan kita bisa bicara. Lalu saya tanya, apa yang kau tahu, Servina?
Apa yang kau tahu Ferdinand? Apa yang kau tahu Setia? Harus tahu. Kalau nggak tahu, saya keluarkan aja dari grup, dari kelas ini. Ngapain mengajari orang yang tak jelas? Kalian pikir hanya mereka yang melaporkan itu aja yang belajar. You pun belajar. Kamu udah dibayar belajar. Dibayar orang tuamu, kamu belajar di sini. Yang mengajarinya siapa? Saya. Saya mengajarimu. Supaya kamu pintar. Gitu ya. Paham sampai di sini? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Semoga paham benar-benarnya. Oke. Lanjutkan aja lah. Apa yang mau kita lanjutkan lagi ya? Kalau ada yang ngerti kalian, ngapain dilanjutkan lagi ya? Oke, kita lanjutkan aja lah. Biar tambah sedikit dari apa yang telah kalian dengar tadi. Ya, jadi memang beberapa dari yang melaporkan tadi sudah bagus. Mereka sudah memahami isi ya, sudah memahami isi, dan mereka membaca sampai akhir. Itu saya lihat ya, saya lihat itu dalam tulisan mereka. Kemudian memang waktu yang tidak bisa mereka menjelaskan semua, tetapi ada juga yang tidak sempurna melaporkannya, tidak apa-apa, itu kan masih proses belajar supaya semakin memahami cara menulis. Nah, sekarang saya akan kasih beberapa tips ya, tips untuk membuat laporan baca. Nah, membuat laporan baca itu harus ingat bahwa apa sebenarnya fungsi kita membaca itu. Kita ini sedang belajar mata kuliah apa? Nah, kita sedang belajar mata kuliah filsafat timur. Itu harus tetap diingat. Lalu lihat silabus. Tujuan belajar filsafat timur ini apa? Untuk mengenal, mengetahui apa itu filsafat timur. Kan itu kan? Lalu ketika saya kasih bacaan, lalu kalian baca, lalu laporkan. Yang kalian laporkan itu apa? Carilah informasi-informasi yang berkaitan dengan filsafat timur. Tidak semua harus dilaporkan karena itu banyak sekali. Itu banyak sekali kan? Jadi lebih baik carilah hal-hal yang berkaitan dengan filsafat timur. Nah, ini misalnya, ini kan bicara sejarah filsafat India. Kita bukan belajar sejarah filsafat India sekarang. Kita sedang belajar soal filsafat India, bukan sejarahnya. Sehingga jangan habiskan waktu di sini. Kalian menghabiskan waktu di sini kan? Di sejarah ini. Habis waktu kalian tadi membahas Weda, Epos, Sutra, Skolastik, dan ajaran lain. Nah, padahal sebenarnya ini yang penting, ajaran filsafat India ini yang sangat fokus kalian bahas. Lalu apa ini lagi? Ini soal proses kehidupan. Itu kan filsafat, cara pandang hidup. Lalu tentang apa lagi? Soal manusia sebagai penyelamat. Ini topik-topik yang krusial yang perlu kalian angkat dalam filsafat India. Kalau sejarah filsafat India tak usah, karena itu kan bagian orang lain itu. Kalau mata kuliah kita ini sejarah filsafat, oke lah kita bahas sejarah. Benarlah tadi pertanyaan siapa tadi? Si Jaya tadi kan, siapa tokohnya, tahun berapa, apa pemikirannya gitu ya. Tapi ini kita belajar filsafat. Filsafat itu kan cara pandang hidup. Nah, jadi itu yang mau kita lihat, yang mau kita cari. Nah, karena itu misalnya dalam pendahuluan ini, apa yang disampaikan oleh Riki Rahmatullah tentang filsafat India. Dia berkata gini, filsafat India itu merupakan humanism filosof. Itu yang dia sampaikan tentang filsafat India.
Mengapa filsafat India itu menjadi humanisme filosof? Karena filsafat India itu merupakan sebuah paradigma tentang ketuhanan, kemanusiaan, alam, dan jiwa. Itu di pendahuluan dia jelaskan itu. Dan itu akan dia urai nanti lebih mendalam itu di bab demi bab yang akan dia jelaskan. Nah itu, kemudian tujuan filsafat India itu menurut Ricky Rahmatullah ialah untuk keselamatan dunia di akhirat. Ini kan supaya manusia itu memiliki keselamatan di dunia ini dan di akhirat. Itu orang berfilsafat. Jadi orang India itu berfilsafat supaya dia selama di dunia ini selamat dan pun di akhirat nanti dia selamat. Ini kata Rahmatullah. Lalu dia urailah mulai dari pendahuluan. Di pendahuluan itu dia jelaskan lagi filsafat India itu sebagai way of life. Sebagai way of life, dia tunjukkanlah bagaimana filsafat India itu di sepanjang zaman mengalami paradigma yang berbeda-beda. Ketika India mengalami 4 zaman, yaitu zaman Weda, Epos, Sutra, dan zaman skolastik, cara pandang filsafat India itu berbeda-beda. Nah, misalnya kalau pada zaman yang pertama itu zamannya Veda, filsafat itu berbicara tentang peradaban di mana pemuka-pemuka agama mulai timbul, memegang peran penting. Pemuka-pemuka agama itu mulai memegang peran penting, sehingga filsafat India itu dipengaruhi oleh pemuka-pemuka agama. Untuk apa filsafat pemuka agama itu dikembangkan? Karena mereka menghadapi mitologi dan tahayul. Nah, ini yang harus kalian bahasakan. Bahwa di zaman Weda itu filsafat itu berhadapan dengan mitologi dan tahayul. Nah, kemudian di zaman Epos apa? Apa yang menjadi persoalan filsafat atau way of life daripada orang India? Di sini mereka menyampaikan bahwa pada zaman Epos yang mereka hadapi ialah karya-karya klasik, pementasan drama yang selalu ditunggu orang banyak. Jadi orang atau masyarakat India itu selalu menanti ada pementasan drama-drama, karya-karya klasik. Berarti filsafat India itu hidup dalam sebuah karya drama, pementasan drama, atau karya-karya klasik. Itu kalian mereka tunjukkan dalam Rahmatullah tunjukkan itu pada bab 2. Bab 2 itu kan prosa kehidupan. Bagaimana cinta manusia dengan alam, dengan Tuhan, dia gambarkan di prosa kehidupan itu. Itu zamannya Epos itu. Lalu selanjutnya di zamannya Sutra, apalagi zaman Sudra itu. Apa yang menjadi fokus utama dari way of life atau filsafat India yang mereka tekankan pada masa zaman itu? Ini. Mereka menekankan soal bingkai-bingkai filsafat dengan pemikiran praktis terhadap keagamaan kritis. Jadi mereka berbicara filsafat yang praktis dalam kehidupan praktis dari keagamaan yang kritis. Agama itu kritis, pemikiran-pemikirannya praktis. Lalu mereka melahirkan karya-karya indah dari Brahman. Nah, ini yang apa namanya way of life mereka, filsafat itu dalam antar zamannya. Dan setelah itu pada zaman skolastik, di mana pemikiran Buddha menginspirasi para pemikir-pemikir skolastik. Skolastik itu kan para ahli jenius, para scholar, para sarjana-sarjana, ahli-ahli. Pemikiran-pemikiran mereka sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Brahma. Nah, ini yang
kalian lihat dalam filsafat India. Lalu nanti tentu di bab 2 itulah prosa kehidupan, bagaimana kehidupan itu digambarkan sebagai hubungan cinta asrama, dua sejoli, bahkan tidak hanya dua sejoli katanya tadi dalam apa itu. Dan ini sebenarnya sebelum ke prosa kehidupan itu, ajaran tentang filsafat India ini dijelaskan oleh Rahmatullah di bagian yang terakhir tadi, ajaran tentang filsafat India. Ini dia berbicara soal filsafat India itu berbicara tentang ajaran tentang yang tertinggi, zat mutlak, lalu tentang jiwa, baru tentang karma. Itu ajaran, dan ajaran tentang kelepasan. Itu ajaran filsafat India. Lalu dia tampilkan ini filsafat kehidupan. Dia menggambarkan filsafat kehidupan itu tidak hanya sekedar dua sejoli, tetapi dua mata pisau yang saling menguliti masuk ke dalam jiwa. Tuhan berada pada sisi yang benar dan manusia adalah pada posisi yang salah. Lalu harus manusia itu berusaha hidup khusyuk, kemudian manusia itu harus kudus, berusaha supaya meningkatkan kemanusiaannya lebih baik. Nah, dari prosa ini nanti lahirlah bab 4 itu. Bagaimana akhirnya filsafat India itu menekankan bahwa manusia pun bisa menjadi penyelamat. Nah, kalau manusia bisa jadi penyelamat dalam filsafat India, wah ini kan menarik untuk dikaji. Nanti kalau kalian misalnya menulis skripsi berkaitan dengan filsafat India kan sudah lumayan kan. Misalnya kalian membuat skripsi kalian pandangan filsafat India diperhadapkan dengan keselamatan di dalam Kristus. Ini manusia sebagai penyelamat. Manusia itu dalam filsafat India menjadi penyelamat. Bagaimana caranya? Jika manusia sudah menyentuh makna hidupnya, maka secara tidak langsung sudah mendekati dengan penyelamat. Jadi kalau manusia ini sudah menyentuh makna hidupnya, artinya dia memiliki filsafat yang tinggi, berarti dia mendekati penyelamat untuk bisa apa? Menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain. Ini filsafat India. Jadi bagi orang India, manusia ini bisa penyelamat kalau filsafatnya tinggi. Dan dia bisa menyelamatkan dirinya dan bisa menyelamatkan orang lain. Lalu Rahmatullah menjelaskan lebih dalam lagi soal manusia itu. Manusia itu memiliki kodrati, sehingga dalam aspek manusia memiliki sikap dasar manusia dalam menentukan pilihan dengan sudut pandang yang berbeda. Maka menurut dia akan dijelaskan aspek manusia itu. Aspek manusia itu ada aliran materialisme, di mana manusia itu mengejar harta kekayaan. Ada aliran yang spiritualisme. Dia mengejar jiwa, ya, jiwa yang semakin spiritual. Dia hanya memenuhi kebutuhan jiwanya, tidak hanya mencari uang. Ada aliran dualisme. Ternyata manusia ini membutuhkan hubungan antara jiwa dan roh. Ini kan perpaduan antara jiwa dan roh. Manusia tak mungkin bisa hidup dengan kebaikan yang ada saja tanpa perpaduan antara jasad dan roh. Itu manusia. Bahkan manusia itu mereka bisa gambarkan nanti bisa manusia hewan, kemudian manusia sebagai monopluralis, manusia sebagai penyelamat jiwa raga, manusia sebagai antropologi dan sebagainya. Nanti masih banyak pemikiran-pemikiran Rahmatullah dalam mengurai bagaimana pendapat filsafat India itu tentang manusia. Ini di sini banyak sekali. Nah, kalian baca nanti. Nah, itulah pemikiran filsafat India. Bahkan filsafat kehidupan masa kini sekarang
disampaikan oleh Rahmatullah, bagaimana pemikiran filsafat India masa kini? Menurut dia pemikiran filsafat mewarnai dunia. Artinya filsafat India ini mewarnai dunia dengan berbagai pencerahan dunia. Timbullah filsafat kehidupan tentang manusia, menyelamatkan manusia. Nah, ini filsafat dari India. Jadi kalau ada filsafat manusia menyelamatkan manusia, itu pemikiran India yang dikembangkan oleh dunia. Nah, filsafat India ini masih berpengaruh dalam zaman kontemporer. Ya, pemikir-pemikir dia masih berpengaruh dalam zaman kontemporer. Ya, kan? Filsafat pun demikian membelah menjadi dua, satu masuk dalam zona masa lalu dan satu masuk dalam zona masa depan. Nah, ini pengaruh filsafat India dalam pemikiran-pemikiran dan zaman-zaman kontemporer. Nah, nanti silakan baca sampai ke bawah bagaimana filsafat India itu menjadi sebuah filsafat manusia menyelamatkan manusia. Oke, sampai di sini. Mungkin banyak hal lagi yang boleh kalian explore dari filsafat India itu. Dan nantinya kalian akan memahami apa manfaat filsafat India itu dalam kehidupan kita. Oke, sampai di sini. Kira-kira ada mau ditanya? Silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri perkuliahan kita. Silakan Konti memilih salah satu dari kita untuk berdoa. Baik Pak, untuk menutup kelas kita pada siang hari ini, saya minta kehadiran dari Bang Adi Putra Sinaga untuk membawakan doa kita. Baik, Kopti. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, hingga saat ini kami masih dapat menyelesaikan kuliah ini, Tuhan. Tuhan, pelajaran yang diberikan oleh kedua dosen kami ini, berkatilah itu Tuhan, agar dapat menjadi bekal dalam kehidupan kami. Tuhan, berikanlah kepada dosen kami kesabaran, agar mereka dapat mengajari kami dengan baik. Ya Tuhan, banyak dosa telah kami perbuat, yang kalian hapuskannya. Amin. Amin. Oke, selamat siang ya. Selamat beristirahat. Ya. Jumpa lagi minggu depan. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Pak. Siang, Pak.